Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Habib, saya pernah mendengar hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keturunan umatku itu ada dua golongan. Maksudnya bisa dipanggil Sayyid, kalau laki-laki Sayyid dan Syarif. Terus kalau perempuan Sayyidah dan Syarifah. Hadis, ada hadis gitu. Itu saya dengar bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya keturunanku itu kalau laki-laki Sayyid. Ada. Itu hadis ya ada, itu maudhu. Ada, yang ada memang ada turunan Nabi, cuma panggilan. Ya, panggilannya kalau laki-laki itu Sayyid, terus Syarif. Kalau perempuan Sayyidah dan Syarifah. Lah, sekarang di Indonesia ini ada Habib dan Sayyid dan Syarif. Apakah kalau Sayyid ini kan belum tentu Habib, sedangkan Habib pasti Sayyid gitu loh Bib. Kenapa kok pertanyaannya gini, kenapa kok Sayyid ini belum tentu Habib, sedangkan Habib sudah pasti Sayyid? Begitu Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada itu begitu, Pak. Turunan Nabi itu diketahui dari nasab. Nasab itu perlu diteliti. Yang meneliti naqib, orang yang ahli nasab. Setelah syarat-syarat nasab itu ada, diitsbat nasab tadi itu. Begitu. Ketika belum diitsbat, maka itu tidak menjadi nasab sahih, tapi bisa menjadi nasab masyhur. Oh, orang mengenal dia adalah diketahui cucunya Nabi, tapi nasabnya tidak bisa ditashih, diitsbat. Paham ya? Nah, itu namanya nasab masyhur. Ya, ada juga nasab itu nasab batil, yang itu adalah ditolak sama keluarga. Oh, ini ngaku asegaf, tapi kita nggak ketahui itu dan ini, ditolak. Tapi kalau sudah diteliti sama nakib atau nasabah dan diitsbat, ya udah, itu menjadi nasabnya nasab sahih. Itu menjadi nasab sahih. Itu no ilmu nih. Gitu ya. Adapun panggilan itu ada yang manggil Sayyid, ada yang manggil Syarif, ada yang manggil Syarifah untuk perempuan, ya ada Al-Habib, Al-Hubabah. Itu panggilan orang sekitar. Dulu mereka itu disebut Al-Imam, Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammadul Baqir, Al-Imam, Al-Imam. Dan itu panggilan untuk tokoh-tokoh semuanya Al-Imam. Al-Imam. Kemudian mulai dari dari Al-Faqih Muqaddam panggil Sayyid, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Fulan. Nah, kalau ini di Hadramut ya. Kemudian dari Al-Habib Abdurrahman Az-Zagab disebut Syekh Abdurrahman Az-Zagab, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh sampai Al-Habib Umar bin Abdul Atas, Al-Habib Abdurrahman Atas. Itu panggilan. Itu panggilan. Karena itu belajar sejarah tidak ada masalah, itu manggil Sayyid atau itu Habib, tidak ada masalah. Cuma panggilan-panggilan itu bagi tokoh sadah, tokoh daripada orang-orang berdasar kepada Nabi. Karena itu Al-Habib Ali Muhammad Husain Habsyi ini tokohnya. Oh, Al-Habib Abu Bakar Garsi, oh, Al-Habib Ja'far bin Syekhon, ini tokohnya saat itu. Ya, orang yang alim, orang jadi panutan. Lah saiki lahir jadi Habib. Dulu di Jawa ini juga ada bedanya antara Y sampai Habib itu ya. Ya cili-cili itu yang tidak berilmu sejauh Y gitu. Y itu. Tapi saya ini kabeh Habib. Saya ngompol cuma Habib sih. Nah, ini sama gini loh. Habib itu sama dengan kiai. Tokoh
tokoh agama, tokoh daripada orang Jawa sebut kiai. Kalau ada di Sunda ajengan, kalau ada di Madura apa, lora. Ya, lora itu kiai besar itu, kiai ya, kiai ya. Lora itu Gus ya, Gus. Kalau ada di Kalimantan tuh guru, itu panggilan tokoh. Ojo kok tidak belajar kiai, ya jangan. Nggak kayak itu belajar nyanyi dok sebut kiai misalnya, jangan dong. Artinya ini orang-orang khusus, orang yang bisa jadikan panutan, Pak. Jangan panggil Habib kecuali orang yang layak. Jangan Habib, ye, tidak apa-apa. Kembalikan lagi seperti itu biar berwibawa nama Habib itu. Anak kecil kasih serban culuk Habib. Nah ini kadang-kadang pengamburan di sini itu ya sama dengan yang lainnya, nggak iso popo culuk kiai. Dong ada orang tidak tahu apa-apa, dia tadi itu ya orang-orang yang biasa lah, itu anak kiai juga nggak belajar jadi kiai saiki namanya berubah. Artinya apa ya, kok begini gitu loh, akhirnya wibawa itu kurang loh. Kiai itu ya Kiai Abdul Hamid, Kiai Khalil situ kiri, Kiai Khalil Bangkalan, kok nabi ya Pak, Kiai Hasyim Asy'ari, ya Kiai Hunain, Kiai, artinya Kiai berbobot itu. Ini harus dibicarakan itu ya. Tidak bisa orang dipanggil dengan panggilan begitu, itu tidak bisa. Yang punya pangkat jenderal ya jenderal temenan, ojo diningsor bin sepagre siji jenderal ya lain. Jadi panggilan tokoh itu hanya panggilan aja, istilah ya. Oh Habib tidak ada, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif, gini loh mazhab kamu sini. Ayo kita telitikan, kita telitikan bener apa, diitsbat atau tidak. Lah kalau ngitsbat dewi ya repot Pak, dia bukan ahli nasab kan begitu. Disuken Alawiyin Ba'alawi tidak diterima oleh seluruh nakubah internasional. Lah sekarang nakibnya sudah berbicara, Mahdi Rojai yang dulu jadi rujukannya berbicara kesahihan nasab Alawiyin, Ibrahim Mansur, ini semuanya kitab-kitabnya dipakai ini. Diklaim mufti yang ada di Yaman menyatakan tidak, akhirnya dijawab satu aja nakib yang sah menyatakan nasab Alawiyin batal, mana? Daono Pak. Udahlah, kamu kan menyaksikan ada di sini Kiai Hunain kan, udah ikuti Kiai Hunain selesai, kelas. Kalau ngikuti si model-model kan ini ndak jelas dari mana ilmunya, gak iso apa-apa kok ya, mengangkat dirinya sebagai nakib, tidak ngerti apa-apa, terus membawa surat bahwa ini adalah turunannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Mana? Sini tak tanya no sama nakib Jilani sana. Gak apa-apa kalau memang iya, kenapa enggak? Jadi tidak boleh Pak, buat mainan tidak boleh, karena itu kita tidak ngelatih gitu loh, tidak ngelatih, cuma ini pembodohan ya. Udahlah nggak usah bahas itu. Ada apa bingung long sampean kenal Kiai Hunain kok? Oh ada apa bingung? Udah Kiai Hunain, long sampean semuanya muridnya Kiai Hunain, selesai sudah, paham ya? Ya nggak usah terlalu dilihat ada apa tuh ngono-ngono sampean Pak. Nah, lihat aja yang nambahi ilmu, nambahi khosyah, nambahi taat ya. Ada yang lain. Tapi saya juga ingin menasihatkan kepada para habaib dimanapun anda berada, jadilah suri tauladan, jadilah contoh yang baik, jaga nama baik datuk
alaihi wasallam. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara, haram. Semua habaib siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik, saudara, karena Habib harus berakhlak nur. Habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya punya mantu, saudara. Saya punya mantu 6 habaib, semuanya ustadz ngerti agama. Mereka dakwah kemana-tempat. Ada Habib Alwi bin Smith, ada Habib Muhammad bin Husain Attas, ada Habib Hanif bin Abdurrahman Attas yang ikut hari ini, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, ada Habib Irfan Al-Idrus, ada Habib Bagir Attas, ada Habib Husain Asgaf, saudara. Saya amanatkan kepada mereka, kalian ya habaib, wajib bersikap baik, wajib berakhlak baik, wajib berdakwah di tanah umat Islam, saudara, dengan baik. Nah, sampai di situ kita ingatkan kepada bantu-bantu kita, ingat, hormati para kiai, hormati para guru, hormati itu para pimpinan pondok-pondok pesantren. Cium tangan mereka, cium tangan mereka. Kalau mereka lebih tua darimu, apalagi mereka punya ilmu, cium tangan mereka. Jadi bohong kalau ada mengatakan doktrin habaib kalau maksiat boleh bebas, judi bebas, bohong. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai, semua tuan-tuan guru, tolong kalau ada habib yang tidak baik, nasihati, jangan dibiarkan kiai, jangan. Saya tahu kiai-kiai begitu cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi, kadang-kadang mau negor nggak enak, mau negor khawatir, jangan nggak enak. Kiai ulama, jangan, sebab kalau nggak enak nanti jadi penyakit menular. Akhirnya satu nggak baik jadi dua jadi tiga. Nasihati, kau habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya bertanya semua yang ada di sini, kalau ada habib yang tidak baik, wajib tidak dinasihati, wajib tidak dinasihati, siap nasihati mereka. Takbir. Nah, ini gara-gara 1-2 yang berperilaku tidak baik, kemudian diangkat, didaur ulang, disebar-sebarkan, dibilang semua habaib begitu, kurang ajar. Saudara, habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka yang tidak baik? Jangan dianggap kami ini suka dengan perbuatan tidak baiknya habaib. Justru kami malu dan kami yang ikut berteriak hampir di setiap mimbar, saudara, supaya habaib jaga akhlakmu. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena itu saya bertanya sekarang semua, kiai dengan habaib bersatu, setuju? Kiai dengan habaib saling menghormati, setuju? Umat semua senang tidak lihat habib dan kiai bersatu, senang tidak? Karena itu saya mau tanya semua, siap jaga persatuan, siap jaga persatuan, siap jaga perjuangan, siap jaga persaudaraan. Takbir. Yang lebih menyesatkan lagi begini, Bu, pokoknya selama dia cucu Nabi, kalau dia habib, walaupun nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa, walaupun kerjaannya maksiat, walaupun nidurin bini orang, selama dia habib pasti masuk surga. Ini orang Lampung dengar beginian mapas. Bangik temen ya, Bu, ya. Enak betul jadi cucu Nabi itu, walaupun nggak sholat, nggak puasa gitu, nggak zakat, kerjaannya maksiat, sampai meniduri bini orang, tetap masuk ke dalam surga walaupun berzina. Nah, doktrin ini menyebar, bahkan ada doktrin begini,
walaupun antum tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, selama antum jadi muhibbin, cinta sama Habib, masuk surga. Jadi orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya maksiat, berzina, narkoba, yang penting dia cinta dengan Habib, jadi muhibbin, maka masuk surga. Ini lebih sesat lagi kan? Bahkan ada yang mengatakan begini, orang yang berzina sama Habib sampai hamil, maka anaknya itu adalah cucu Nabi, walaupun hasil zina. Makanya jangan harus saya sadarkan, ini bahaya ini. Lalu yang saya garis bawahi begini, klaim begini, walaupun ahli maksiat, walaupun nggak pernah sholat, yang penting Habib, dia pasti masuk surga. Yang kedua, walaupun nggak pernah sholat, walaupun berbuat maksiat, yang penting cinta sama Habib, pasti masuk surga. Ini masalah ini. Mengapa? Bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi. Coba Nabi berkata apa? Kata Nabi, wahai Bani Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa sedikit pun menolong kalian di sisi Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, saya nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa. Wahai Bani Abbas bin Abdul Muthalib, ini paman Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa nolong kalian. Kemudian ya Fatimah, nah ini lebih masuk lagi, ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'a, bapakmu ini Fatimah nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak bertakwa. Mari kita dengarkan, mari kita perhatikan, ini hadis sahih. Wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, bapakmu ini aja nggak bisa nolong kamu Fatimah kalau kamu nggak bertakwa kepada Allah. Ini Fatimah, putri kanjeng Nabi. Kalau Fatimah nggak bertakwa, Nabi nggak bisa nolong di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Makanya menurut saya, kalau ada yang ngaku-ngaku hari ini duriat Nabi, cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib, lalu mengklaim walaupun gak sholat nanti pasti masuk ke dalam surga, itu ajaran sesat dan menyesatkan. Gak boleh dipercaya sedemikian rupa. Oh, Nabi aja gak bisa nolong Fatimah kalau Fatimah malu, kalau Fatimah berbuat maksiat. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, siapapun akan dapat syafaat dari Nabi, termasuk kita ini. Mudah-mudahan dapat syafaat semua, Allahumma amin. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ini hadis sahih Muslim, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Barang siapa yang lambat amal solehnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya kepada kemuliaan. Kalau dalam bahasa kitanya, walaupun anak presiden kalau nggak soleh, walaupun anak kiai kalau tidak soleh, walaupun anak nabi kalau tidak soleh, nasab tidak bisa mengejarnya. Artinya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ini ajaran Islam. Jadi Islam menitik tekankan kemuliaan bukan kepada nasab, bukan kepada pangkat dan jabatan bahkan, tapi Islam menekankan kemuliaan pada amal solih. Makanya walikullin darajatun mimma amilu, tiap-tiap orang itu derajatnya tergantung dari apa yang mereka amalkan, tergantung perbuatan masing-masing. Nah, ini saya sampaikan begini penting, karena memang Islam itu membersihkan kasta-kasta. Jadi jangan sampai kita mengajarkan Islam malah menciptakan kasta baru, klan istimewa. Islam itu menghapus kasta. Kasta itu apa? Klaim kemuliaan berdasarkan nasab. Nasab tak menjamin kita, yang menjamin adalah iman dan takwa. Sepakat kira-kira? Soalnya begini, ada yang jualan nasab,
ngaku cucu Nabi gitu, mengaku dzurriat Nabi misalnya. Mengapa orang ngaku cucu Nabi? Karena kalau ngaku Nabi orang nggak percaya, pasti Nabi palsu. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah, wa ta'azumaha bi abaiha, di mana bangsa jahiliyah itu terbiasa menyombongkan leluhur, menyombongkan nasab. Jadi kalau di zaman modern ini ada orang yang masih bawa-bawa nasab, ada orang yang masih menyombongkan keluarga atau leluhur, maka dia kembali ke masa jahiliyah, kembali mundur ke 14